Syekh Muhammad bin Wahab menitikberatkan berarti orang yang sengaja membuat dirinya bodoh dalam masalah agama masuk dalam kategori dosa. Apalagi dia punya kesempatan, dia bukan lahir buta, bukan lahir tuli, ya. Dia punya kesempatan lalu dia cuma bermalas-malasan, maka ini berarti masuk dalam kategori dosa. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Selalu saja kita ucapkan kalimat suci dan mulia ini kepada Zat yang Maha Suci dan Mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat yang tidak akan pernah memungkiri janjinya. Setelah dia mengucapkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur pasti aku akan tambah, dan kalau kalian kufur azabku sangat pedih. Dan tentu kita sebagai orang muslim sangat yakin dengan janji Allah itu, dan kalimat alhamdulillah akan menjadi senjata utama kita yang kita gunakan agar seluruh apa yang Allah janjikan kita dapatkan. Lalu kita lanjutkan selanjutnya apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mengucapkan salam hormat kepada pembawa risalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah dan malaikatnya mengucapkan salam hormat kepadanya. Melanjutkan bahasan dosa-dosa besar kita, semoga Allah selamatkan kita dari semuanya. Dan kita masuk pada malam ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah, dosa besar tentang bab al-jahalah atau bab kebodohan. Di sini yang dimaksud adalah bodoh terhadap ilmu agama. Menuntut ilmu agama adalah sebuah kewajiban, bukan pilihan. Bahkan kita harus menanamkan dalam diri kita, saudaraku seiman, menuntut ilmu agama itu jauh lebih kita butuhkan daripada makanan, minuman, pakaian. Bahkan sebagian ulama mengatakan terhadap menghirup udara itu sendiri. Karena ilmu agama ini akan memandu kita kepada makanan, kepada minuman, kepada pakaian. Apa saja yang kita butuhkan, termasuk menghirup udara sendiri, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Dan Imam Ahmad rahimahullah menitikberatkan masalah itu, sambil mengatakan sesungguhnya setiap muslim membutuhkan ilmu agama melebihi daripada makanan dan minumannya, karena makanan dan minuman dibutuhkan hanya sekali atau dua kali, sementara ilmu agama dia butuhkan untuk seluruh hidupnya. Dan juga Abdullah bin Mubarak rahimahullah berkata statement yang menarik. Beliau mengatakan, bagaimana bisa orang yang tidak memiliki ilmu agama akan terpandu jiwanya kepada perbuatan kebaikan. Saya akan bacakan dulu apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah dalam bab al-jahalah atau kebodohan dalam agama ini. Dengan dalil-dalilnya, ada 3 dalil yang diangkat oleh beliau. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 179 atau 179. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam itu, kata Allah SWT, kebanyakan dari jin dan manusia. Sebabnya karena mereka mempunyai hati tapi tidak dia gunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata tapi tetap tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dia gunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Hampir semua ulama menitikberatkan dalil Al-A'raf 179 ini tentang masalah orang yang lalai terhadap ilmu agama. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menitikberatkan di sini anggota-anggota tubuhnya, mata, hati tidak digunakan untuk merenungi ayat-ayat Allah, memahaminya, juga mata tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, serta telinga tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Maknanya di sini belajar. Juga beliau mengangkat dalil yang kedua dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan juga Muawiyah radhiyallahu anhu, serta selain keduanya juga meriwayatkan hadis yang sama, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah untuknya,
maka niscaya Allah akan menjadikan dia faham dalam masalah agama. Hadis riwayat Bukhari nomor 71 dan Muslim 1037. Berarti ini menandakan dari ayat tadi Al-A'raf 179 dan juga hadis yang baru kita sebutkan riwayat Bukhari Muslim, ada penekanan tentang ya, untuk menuntut atau selalu menuntut ilmu agama. Dan kalau Allah mudahkan, dan insya Allah termasuk mudah-mudahan kita dalam niat malam ini dan juga sebelum, dan insya Allah sudahnya selama Allah panjangkan umur kita ikhlaskan niat untuk majelis ilmu, berarti Allah menginginkan kebaikan. Melangkahnya tadi kaki-kaki antum di sini, kendaraan, adanya hati bergerak untuk duduk di sini, untuk mendengar, untuk mencatat, untuk merenungi, itu termasuk bagian tanda nyata Allah sedang menginginkan kebaikan buat kita. Termasuk buat saya sendiri pada saat menyusun tema misalnya dan menyampaikannya, ini semua berarti Allah menginginkan kebaikan, dan ini hal yang positif. Kalau Allah tidak ingin teman-teman sekalian, maka kita akan dibuat malas. Kita tidak punya keinginan untuk datang menuntut ilmu. Ini sebuah karunia yang besar sekali. Begitu juga beliau mengangkat hadis atau dalil yang ketiga. Saya bacakan semua dalilnya seperti biasa, baru kita lebih dalam membahas insyaallah. Hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, أن المرتاب هو الذي يقول إذا سأله الملكان ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. Bahwa orang yang murtab atau penuh dengan keraguan hidupnya adalah orang yang nanti jika ditanya oleh dua malaikat, maka dia cuma menjawab ha. Kalimat yang dikatakan oleh orang yang bingung, di mana karena ketakutannya atau tidak fasih, dia tidak mampu untuk memakai lisannya. Aku tidak tahu, kata dia. Aku mendengar orang-orang berkata sesuatu, kemudian aku mengatakannya. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 4753 dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam silsilah hadis sahihah nomor 1676. Maksudnya adalah orang yang pada saat meninggal nanti kan ditanya oleh malaikat di kuburan, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu. Maka kata beliau, orang yang sangat bodoh ini adalah orang yang sampai pada tingkat nanti kalau ditanya pun mereka tidak bisa jawab karena tidak punya ilmu. Dan yang luar biasa tadi firman Allah Al-A'raf 179, Allah nyatakan mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Jadi gak ada bedanya. Begitu juga dengan teman-teman yang sibuk kerja di toko buku agama, sibuk menjadi security di pesantren-pesantren misalnya, atau panitia-panitia pengajian juga banyak seperti itu. Mereka pada saat berada dekat halaqah-halaqah ilmu, bukannya mereka gunakan maksimal waktu untuk belajar, tapi hanya menjaga saja dan tidak mendengarkan manfaat, sehingga akhirnya mereka sibuk ya, dengan hanya menjaga dan seterusnya. Bukan harus meninggalkan pekerjaan utama, tapi dia bisa mendengarkan. Mungkin kalau sekarang dengan media kita dari handphone, live-nya, atau mungkin dia duduk dekat jendelanya sambil berjaga sehingga dia bisa mendengar. Karena orang-orang yang punya kesempatan untuk belajar Al-Quran, belajar sunnah Nabi SAW, kalau mereka tidak lakukan itu, bahkan dalam surah Al-Jum'ah juga digambarkan mereka seperti keledai yang memikul kitab-kitab. Keledai sebanyak apapun kita pikulkan kitab, dia tidak bisa ambil manfaat dari kitab itu. Berapa banyak saya sering dengar teman-teman sekalian orang-orang yang sudah tua, bahkan ada satu orang yang punya hubungan kerabat sama kami, nanti umurnya sudah hampir 70 tahun baru dia mengatakan, saya ingin menuntut ilmu dan saya mau tulis tentang sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Uthman, sahabat Ali. Mana di masa mudanya orang ini? 60 tahun, 50 tahun dihabiskan kemana saja? Kenapa gak dipakai untuk menuntut ilmu? Ruginya apa teman-teman pada saat dulu di majelis ilmu seperti ini? Tidak ruginya sama sekali. Tidak ada sesuatu yang hilang dari kita, bahkan kita mendapatkan ketentraman yang luar biasa. Baik, mari kita mereview kembali apa saja keutamaan-keutamaan majelis ilmu itu sendiri. Kita mulai dari keutamaan penuntut ilmu dulu. Siapapun yang datang, saya dan antum yang sama-sama sambil menuntut ilmu tentunya, kita renungi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadilah, surah nomor 58 ayat 11 yang sudah masyhur ya, bahwasanya Allah akan meninggikan derajatnya di dunia dan di akhirat. Ilmu agama ini meninggikan derajat antum di dunia. Allah akan berikan semua kebutuhan. Ya, ilmu itu sendiri, ya harta,
ya pasangan hidup, ya anak-anak, Allah muliakan. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah pasti akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan menuntut ilmu dengan derajat-derajat yang tinggi. Kata ulama, derajat dunia kebutuhannya dipenuhi, namanya harum, ilmunya luas, dan juga di akhirat. Ibnu Hajar berkata, yang dimaksud dengan orang yang menuntut ilmu adalah ilmu agama. Maka sudah seharusnya setiap muslim yang menuntut ilmu umum yang merupakan cuma sunnah atau pelengkap hidupnya, mau jadi dokter kah, mau jadi insinyur kah, mau apa saja spesialis yang sedang dia tekuni, maka dia harusnya memartnerkan itu dengan ilmu agama. Jadi biar dokter, biar insinyur, biar siapapun, wajib dulu dalam halaqah ilmu, duduk, datang, mendengarkan ilmu agama, karena itu bukan pilihan. Saya dengar di Mauritania, dari sumber-sumber yang bisa dipercaya, mereka itu di sana kalau duduk kumpul-kumpul, lagi minum kopi, lagi makan malam, makan siang, sama-sama. Walaupun dokter, walaupun insinyur, apapun spesialis yang umum, itu kalau mereka duduk gak ada lagi mereka bicara tentang spesialis itu. Yang mereka bicarakan surah An-Nisa ayat sekian sebab turunnya apa, dan rata-rata semuanya hampir satu negara hafal 30 juz Al-Quran. Mereka tanamkan di diri mereka dan anak-anak mereka pendidikan agama adalah wajib. Sehingga kalau kita bicara sama dokter di sana, kita seperti bicara dengan seorang alim. Dia hafal ayat-ayat Al-Quran, dia hafal hadis-hadis, dia hafal perkataan ulama, itu udah biasa. Sehingga menjadi sebuah tema yang paling penting pada saat mereka ketemu. Kalau di Saudi itu udah biasa sekali, kalau kita punya anak kecil yang kita bawa ketemu sama teman, maka yang pertama ditanya sama dia bukan sekolah di mana anakmu, sudah berapa juz anakmu hafal. Itu jadi pembicaraan biasa itu. Sudah berapa juz anakmu hafal gitu. Maka mereka menjadikan itu sebagai sebuah poin. Oh, anak saya sudah 15 juz, anak saya sudah 20 juz, anak saya sudah alhamdulillah menyelesaikan 30 juz, seperti itu. Saya pernah lihat ada wawancara di Saudi, seorang anak kecil, mungkin masih kelas 2 SD. Tiap hari dia kalau pulang sekolah dia masuk ke perpustakaannya ayahnya. Ayahnya kebetulan seorang ulama, kitab-kitab. Selalu dia masuk, dia duduk di situ. Tanya ayahnya, ayah yang mana saya baca? Tunjukin kitab ini, tunjukin kitab itu. Itu baru kelas 2 SD, sudah banyak isi-isi kitab yang dihafal. Waktu dia aja diwawancarai oleh seseorang, kaget orang itu mewawancarai seperti bicara dengan ayahnya. Karena luasnya ilmunya, baru kelas 2 SD. Ditanya tentang kitab ini, oh kitab ini namanya ini, penulisnya ini. Sekian juz jumlahnya, isinya ini. Anak itu dengan lincah berbicara. Lalu kata yang bertanya itu, apa kau sudah hafal 30 juz Al-Quran? Dia bilang, sudah hafal 30 juz Al-Quran, alhamdulillah. Apa mengganggu pelajaran di sekolah? Tidak. Saya malah nomor 1 di sekolah saya. Jadi luar biasa gitu. Keberkahan yang Allah kasih justru lebih melimpah dengan adanya ilmu agama. Ya. Juga teman-teman sekalian, yang kedua adalah jalan termudah menuju ke surga. Hadis yang sudah masyhur riwayat Imam Muslim, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahanallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu agama, Allah pasti mudahkan jalan menuju ke surga. Dia jadi tahu mana halal, mana haram, mana makanan, mana minuman, mana pendapatan, mana pergaulan yang boleh, mana yang tidak boleh. Terkontrol oleh dia. Yang ketiga, Allah menginginkan kebaikan buat dia. Sebagaimana hadis tadi sudah kita disebutkan juga oleh Syekh Muhammad bin Wahab tadi. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Yang Allah inginkan kebaikan bagi dia, pasti Allah akan berikan dia ilmu agama. Yang keempat, dia mendapatkan pahala haji lengkap tanpa pergi ke Mekah. Ya. Setiap kali kalau antum hadir dalam satu hari satu saja halaqah ilmu, maka berarti satu hari itu sudah dapat satu pahala haji. Imam Nawawi rahimahullah punya 13 halaqah ilmu dalam satu hari. Jadi kayak antum hadir begini, ini 13 gurunya tiap hari sibuk dengan ilmu. Gitu. Maka Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani dari riwayat At-Tabarani, kata Nabi SAW, "Man ghada ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama khaira aw yu'allima."
kana lahu ka ajri hajjun tamma hajjatuhu. Barang siapa yang keluar ke masjid, alhamdulillah seperti halal kita di masjid begini, dia tidak ingin kecuali mau belajar agama atau dia mengajar, maka dia akan mendapatkan pahala haji lengkap hajinya. Duduk antara maghrib isya begini ruginya 45 menit, 50 menit, pulang dapat ilmu, jadi lebih faham. Ya, belum lagi keutamaan-keutamaan yang lain nanti akan kita sebutkan, insya Allah. Juga mendapatkan pahala haji. Yang kelima adalah mereka akan mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan juga mereka diliputi oleh para malaikat. Jadi di majelis seperti ini, insya Allah bukan cuma tidak ada keraguan, pasti diri Allah dan malaikat hadir. Cuma kita tidak saksikan. Karena tidak mungkin Nabi SAW salah dalam masalah seperti ini. Sebagaimana dalam hadis yang sahih yang sudah masyhur, hadis sahih. Kata Nabi SAW, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidak ada satu kaum yang berkumpul di rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah, mereka mempelajari kitab-kitab Allah atau isi Al-Qur'an, wa yatadarasunahu, dan mereka mempelajari isi kandungannya, bainahum, di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali pasti akan turun kepada mereka ketentraman. Seperti anda merasakan, masa tidak bisa rasakan sekarang ada ketentraman, senyap, nyaman, itu namanya sakinah. Itu janji Nabi SAW. Kemudian juga wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka diberikan karunia. Rahmah itu karunianya Allah, dan kita tahu karunia pun adalah pemberian yang besar. Makanya orang kalau dikasih dapat anak, kalau dikatakan dikaruniakan anak. Tapi kalau makanan, minuman tiap hari dia dapat, tidak dikatakan dikaruniakan makan, tapi dia dapat makanan kan gitu, atau diberi makanan. Dan juga wahaffathumul malaika, dan mereka akan dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah pasti menyebut-nyebut mereka di sisinya. Jadi depan para malaikat, lihat si fulan, mereka kumpul, mereka gini dan begitu. Dalam hadis yang lain dikuatkan, Allah memiliki para malaikat yang khusus keliling mencari halaqah-halaqah zikir. Dan Atha bin Abi Rabah rahimahullah berkata, halaqah zikir adalah halaqah ilm. Nanti akan kita jelaskan di statement beliau. Karena beliau mengatakan majlis yang dimaksud dengan hadis Nabi SAW tentang masalah taman dari taman surga. Dan ini keutamaan yang setelahnya sebenarnya. Ini keutamaan yang ke-5 tadi. Yang ke-6 itu adalah kalau dulu dalam majelis itu seperti berada di taman-taman surga. Karena Nabi SAW mengatakan, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Kalau kalian melewati taman dari taman surga, maka duduklah. Segera duduk di situ. Qalu ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Wahai Rasulullah, kata para sahabat, apa itu taman surga? Qala hilakul zikir. Beliau mengatakan kelompok orang berzikir. Hadis Tirmidzi dengan sanad hasan dan juga riwayat Ahmad. Atha bin Abi Rabah menjelaskan kedua hadis ini ya. Hadis tadi tentang keutamaan yang kelima, kalau Allah menyebut-nyebut mereka di sisi para malaikat, malaikat-malaikat juga mengiringi mereka, juga dengan keutamaan untuk duduk dalam taman dari taman surga. Beliau mengatakan majelis-majelis zikir yang dimaksud adalah majelis-majelis halal dan haram. Bagaimana harus membeli, menjual, berpuasa, sholat, menikah, cerai, haji, dan yang sepertinya atau yang sama dengan itu. Abu Darda rahimahullah, kita masuk dulu ke poin yang ke-7 ya. Tadi yang kelima itu masalah dikelilingi oleh para malaikat dan mereka dapat rahmat, ketenangan. Yang keenamnya adalah taman-taman surga, jadi seperti berada di taman surga. Dan yang ketujuh adalah mereka mendapatkan pahala seperti jihad. Jadi sudah dapat pahala haji, dapat peningkatan derajat, dapat juga pahala jihad. Jadi seperti ibadah-ibadah yang memang sudah puncak ya, haji, jihad ini ibadah-ibadah yang besar, bobotnya sangat besar, didapatkan dengan halaqah ilmu. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, "Man ja'a masjidi hadha lam ya'tihi illa li khair yata'allamuhu aw yu'allimah." Siapapun yang mendatangi masjidku ini, Nabi SAW ingatkan di zaman beliau kepada para sahabat, dia tidak datang ke masjid ini kecuali untuk kebaikan, belajar, ataupun dia mengajarkan. Fahuwa bimanzilatil mujahid fi sabilillah. Maka dia
setingkat atau sama selevel dengan para orang yang jihad di jalan Allah. Wa man ja'a li ghairi dzalika fa huwa bi manzilati ar-rajuli yanzuru ila mata' ghairihi. Tapi orang yang datang bukan dengan niat itu untuk menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu, maka dia hanya seperti orang yang melihat-lihat barang orang lain. Dia tidak dapat manfaat apa-apa. Abu Darda berkata rahimahullah, seandainya, jadi ini sebenarnya dari ketujuh poin tadi, yaitu keutamaan-keutamanya. Sekarang kita masuk tentang bagaimana gambaran para salafus saleh menanamkan semangat dalam diri mereka untuk menuntut ilmu. Abu Darda berkata radhiyallahu anhu, seandainya aku mendapatkan satu ayat dari Al-Quran, satu ayat saja, yang tidak aku fahami dan tidak ada seorang pun yang bisa mengajarkannya kecuali orang yang berada di Barkul Gamad. Barkul Gamad ini dijelaskan oleh para ulama kurang lebih 5 hari 5 malam dari Mekah jaraknya. Waktu itu ya, menunggangi kuda gitu ya. Maka niscaya aku akan menjumpainya. Maka niscaya aku akan menjumpainya. Imam Bukhari rahimahullah memberikan syarat dalam menukil hadis, terutama hadis dalam kitab Sahih Bukharinya, itu adalah bertemu langsung dengan orang yang mengucapkan hadis itu, walaupun jauh jaraknya. Walaupun jauh jaraknya. Abu Darda berkata dalam saya ulangi tadi, seandainya aku mendapatkan satu ayat dari Al-Quran yang tidak saya fahami dan tidak ada seorang pun yang bisa mengajarkan kecuali orang itu berada di Barkul Gamad. Kata ulama, jarak 5 malam dari Mekah, niscaya aku akan menjumpainya. Yang sudah katakan tadi Imam Bukhari rahimahullah, itu untuk mencari satu hadis dia harus kasih syarat dirinya menemui orang itu. Dia datang ke wilayahnya, walaupun di ujung Rusia, didatangi sama dia. Naik unta, naik keledai sampai 1 bulan. Setelah ditemuin ditanya dulu. Sebelum dia tanya hadisnya, dia tanya dulu orang sekitarnya. Ini orang benar nggak nih? Kalau dikatakan oh iya ini orang benar gini, ada yang puji, ada ulama yang memujinya, ada murid-muridnya, baru kemudian dia datang dan tanya lagi, benar nggak kamu telah menyebutkan hadis begini? Iya benar. Bisa saya dapatkan? Disebutkanlah hadis tersebut. Setelah itu Imam Bukhari masih sholat lagi istikharah untuk menulis hadis itu dalam kitab Sahih. Tapi yang kita lihat di sini syaratnya beliau adalah datang ke tempat itu. Imam Ahmad rahimahullah dikatakan pergi menempuh jalan berbulan-bulan, bahkan kata Ibnu Jauzi rahimahullah, Imam Ahmad sudah keliling dunia 2 kali. Seluruh dunia dikelilingi. Padahal zaman itu orang pakai kuda, pakai keledai, jaraknya jauh-jauh gitu. 2 kali dia kelilingi dunia pada saat itu, baru bisa menyusun kitab Al-Musnad. Yang masyhur, ada 9 buku hadis rujukan, diantaranya selain Sahih Bukhari, Muslim, Sunan Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i, Ad-Darimi, Muwatta Imam Malik juga masuk dalamnya Musnad Imam Ahmad. Kalau yang saya punya di rumah itu 23 jilid. Ya, mungkin lebih daripada itu. Tergantung. Tapi Musnad Imam Ahmadnya sangat luar biasa, berisi banyak sekali hadis. Belasan ribu, mungkin puluhan ribu hadis. Tapi beliau mengelilingi dulu dunia, baru bisa menulis itu. Disebutkan dalam buku Al-Jarh wa Ta'dil oleh Ibnu Abi Hatim. Juga Sa'id bin Musayyab rahimahullah berkata, saya terbiasa melakukan rihlah atau perjalanan berhari-hari untuk mendapatkan sebuah hadis. Satu hadis itu mereka lakukan berhari-hari untuk mendapatkannya. Ini luar biasa ikhwan dan akhwat sekalian. Saya kadang-kadang kalau baca tentang kisah salafus saleh seperti ini, kita sebenarnya harus jadi cambukan ini. Karena sekarang kita di atas ranjang, kita di motor lagi lampu merah, di mobil, ya, apalagi Masya Allah yang Allah mudahkan orang punya supir, dia bisa buka setiap saat di handphonenya apa saja. Informasi-informasi yang luar biasa. Dia mau baca buku apa semuanya ada. Tidak ada sesuatu yang sulit gitu. Apalagi kalau antum jadwalkan misal hanya setiap malam sebelum tidur baca 5 hadis, 10 hadis, ya, baca saja. Apalah bab apa baca misalnya, tinggal diketik, baca hadisnya dengan terjemahnya sudah luar biasa. Bahkan teman-teman sekalian, para ulama salaf mengorbankan bukan cuma waktu, uang yang sangat banyak. Ya, uang yang sangat banyak hanya untuk memahami satu
bab dari bab-bab yang ada dalam kitab-kitab ilmu-ilmu. Seperti misalnya dinukil Khalaf bin Hisham al-Asadi. Khalaf bin Hisham ini salah satu ulama masyhur ya, yang terkenal dari qurra, penghafal Al-Quran dan bacaan Qurannya sangat dijadikan sebagai rujukan gitu. Dinukil oleh Imam Al-Zahabi dalam Ma'rifatul Qurra Al-Kibar. Terjemahan kitabnya ini, makna judul kitabnya ini adalah pengenalan terhadap para pembaca Quran yang besar, orang-orang yang besar. Ya. Itu Imam Al-Zahabi sebutkan di 1 halaman 209, beliau mengatakan Khalaf bin Hisham al-Asadi berkata, saya mendapat kesulitan dalam salah satu bab di kitab Nahwu. Nahwu itu bahasa, grammar bahasa Arab. Gitu kan. Satu, bahasa saya tidak paham, maka saya mengeluarkan 80.000 dirham hingga saya bisa menguasainya. Dia tanya guru ini, nggak paham, retorikanya masih belum pas, pindah ke guru yang kedua, pindah ke guru yang ketiga, terus sampai habis 80.000 dirham hanya untuk itu. Demikian juga kurang lebih di kisah yang hampir mirip dengan ini, Yahya bin Ma'in, salah satu ulama hadis yang setara dengan Imam Ahmad, juga sahabat dekatnya Imam Ahmad rahimahullah, walaupun di akhir hidup mereka sempat berselisih, tapi yang jelas Yahya bin Ma'in masyhur. Ditinggalkan untuknya, diberikan hadiah untuknya 100.000 dirham. Habis semuanya hanya untuk menuntut ilmu. Zaman dulu memang wajar ya, biaya besar gitu. Kalau zaman sekarang jauh lebih hebat sebenarnya, dan harusnya kita lebih mudah untuk menuntut ilmu gitu. Tapi mereka habiskan sampai tidak ada tersisa dari 100.000 dirham itu kecuali cuma satu buah sendal yang bisa dia beli. Gak beli makanan, gak beli apa-apa. Dia dengar sana ada ulama, dibayar sama dia biayanya besar hanya untuk datang gitu. Abu Hurairah berkata, dan ini kita masuk juga ke poin penting teman-teman sekalian tentang usahakan menulis. Usahakan menulis. Walaupun menulis itu bisa di kertas, atau misalnya tulis di handphone. Karena kalau hanya mendengar, iya benar, bisa berbekas, bukan dilarang. Tapi akan beda efeknya kalau kita mendengar dengan kita menulis. Kita dengarkan apa yang dikatakan oleh para ulama salaf. Dimulai dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ma min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ahadun aktsaru haditsan anhu minni." Tidak ada satu orang pun dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih banyak menukil hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dariku. Maksudnya aku orang paling banyak, kata Abu Hurairah. Illa ma kana min Abdullah bin Amr. Kecuali sainganku cuma satu, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, anaknya Amr bin As. Abdullah bin Amr masyhur. Fa innahu kana yaktub wa la aktub. Karena dia dulu selalu menulis sementara saya tidak nulis. Jadi Abu Hurairah menganggap itu saingannya. Hafalannya kuat, tapi dengan menulis itu luar biasa pengaruhnya, lebih besar efeknya. Kayak antum kalau nulis pulang, mungkin dengan kesibukan lihat orang turun lift, jalan, masuk di pasar, segala macam, macet jalanan, pulang, ada yang terlupa. Tapi kalau kita sudah tulis, walaupun cuma kalau saya pribadi, seringkali saya tulis, kalau saya tidak sempat kejar apa yang dikatakan oleh dosen atau seorang syekh misalnya, maka saya tulis garis besarnya saja. Makanya saya sering menggunakan kertas-kertas kecil seperti ini, post-it begini. Maka yang saya lakukan adalah saya buat poin kecil saja, misalnya kisah Imam Ahmad. Tapi saya masih ingat, karena berbekas gitu kan. Nanti di rumah baru saya tulis lengkap kisahnya gitu. Karena kita tidak mungkin kejar semua biasanya gitu. Dan itu ternyata hal cara yang sangat sukses gitu. Itu diriwayatkan Bukhari nomor 113 tentang perkataan Abu Hurairah tadi, tidak ada seseorang pun dari sahabat Nabi SAW yang mengalahkan aku dari, atau yang paling banyak meriwayatkan hadis dibandingkan aku, kecuali Amr bin As, karena dia menulis sementara aku tidak menulis. Asy-Syu'bi berkata, "Idza sami'ta syai'an," kalau kau dengar sesuatu bermanfaat dari ilmu agama itu, faktubhu, segera tulis. Walau fil ha'id, walaupun kau tulis di tembok. Tentu kita nggak boleh tulis tembok orang, tapi ini juga bahasa kiasan. Jangan antum pulang dari sini, Ustaz tadi nukil katanya boleh tulis tembok, pilok sana sini. Bukan. Maksudnya ini bahasa kiasannya, saking pentingnya nulis sampai beliau mengatakan kalau kau tidak punya tempat nulis, nulis tembok, tulis di tembok tuh. Seperti itu. Bisa bermakna juga kan, kalau kau dengarkan ilmu, tidak ada kertas, tidak ada apa-apa, kau cuma bisa tulis di tembok rumahmu, tulis di tembok rumahmu, supaya kau faham. Tentu di sini teman-teman jangan juga difahami menulis ini adalah seperti merusak sesuatu ya. Saya masih ingat sekali,
ada syair yang ditulis oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Sampai hari ini, sudah hampir 30 tahun saya hafal syair itu. Salah satunya penyebabnya adalah, dulu waktu saya masih kuliah di Madinah, itu kami punya asrama 5 lantai. Saya dulu kebetulan tinggal di lantai 5. Setiap kali mau ke masjid, saya selalu turun tangga, nggak ada liftnya. Kita harus turun tangga. Nah, ada inisiatif dari pengurus asrama, orang Saudi yang ditugaskan di kampus kami, itu dia pasang kertas karton besar, ditulis di situ kalimat-kalimat hikmah. Setiap lantai. Jadi kita turun nih, baca itu. Turun lagi lantai 4, saya lantai 2 ke lantai 4, baca itu. Lantai 4 ke lantai 3 ada lagi tulisan. Saya masih ingat itu perkataan Imam Syafi'i, wasafir fa fi safar khamsu fawaidin. Safarlah kamu, karena dalam safar itu kau akan dapat 5 manfaat, gitu kan? Tafriju hammin, menghilangkan rasa sumpah, waqtisabu ma'isyatin, dan mendapatkan sumber pendapatan hidup, ya. Ilmun, mendapatkan ilmu, adabun, tata kerama, wasuhbatu majidin, dan juga sahabat yang baik. Ini insya Allah kalau untuk ketik di Google, syairnya Imam Syafi'i masyhur. Tapi saya masih ingat, saya hafal ini, bukan sengaja saya mau hafal ya, tapi karena setiap turun tangga saya lihat tulisan itu. Dan itu ditaruh dalam waktu tertentu, 2 minggu misalnya ditarik, dicabut, dipasang lagi yang lain sama dia. Jadi kayak ada not-not khusus gitu. Ya mungkin supaya tidak merusak, kayak ini kan lemnya tidak terlalu kuat, nggak merusak cat, ditempel di lemari antum, ditempel di dekat ranjang, apalah perkataan yang kira-kira memotivasi. Misal masalah kematian, masalah menuntut ilmu, masalah surga, masalah bidadari, mungkin antum termotivasi. Paling cepat kalau bidadari kan. Ma'mar bin Rashid berkata, tadi itu perkataan Syu'bi itu dinukil oleh Abul Khaythamah dalam kitab Al-Ilm beliau di halaman 146 ya. Kalau kau dengar sesuatu yang bermanfaat, tulis walaupun di tembok. Dan saya sudah jelaskan tadi bagaimana sebenarnya tulisannya. Ma'mar bin Rashid rahimahullah berkata, aku menceritakan beberapa hadis kepada, ya subhanallah saya lupa nukil namanya ini, tapi jelas dia mengatakan aku menukil beberapa hadis kepada seseorang, lalu orang itu berkata, tulislah untukku. Aku menjawab, sesungguhnya kami tidak menyukai menulis ilmu. Kata beliau, tulislah, bila tidak berarti engkau telah menyia-nyiakannya. Abdullah bin Mubarak rahimahullah berkata, seandainya bukan karena tulisan, maka niscaya kami tidak akan hafal. Dinukil dalam kitab As-Siyar, atau Siyar Alam Nubala ya. Sejarah tentang tokoh-tokoh yang luar biasa. Alam, orang-orang yang sangat terkenal. Ini 40 jilid sekian. Bukunya ada di 8 halaman 409. Imam Syafi'i juga berkata, dahulu ibuku sangat miskin. Kisah beliau. Dahulu ibuku sangat miskin. Dan aku tidak bisa belajar kecuali aku hanya diberikan atau disodorkan kepada para kutab. Kutab itu kayak ahli nulis ya. Atau para ulama yang memang memiliki orang-orang yang menulis di sekitarnya gitu kan. Sehingga aku pun ikut menulis. Karena miskinnya, ibuku tidak punya uang untuk membelikan aku buku, maka aku tinggal mencari tulang-tulang kering yang aku tulis. Dan kalau seandainya itu sudah penuh, tulang itu, aku berusaha meletakkannya di sebuah wadah yang aku bisa simpan. Jadi saking dikejar dengan menulis. Padahal Imam Syafi'i rahimahullah sudah hafal, tapi beliau tidak pernah meninggalkan tulisan. Mirip juga dengan tilawah Al-Quran ya. Walaupun kita sudah hafal 30 juz Al-Quran, tapi tetap disuruh baca. Jadi membaca, melihatnya itu penting. Gitu. Sampai dinukil Quran Uthman bin Affan, yang sudah hafal Al-Quran di luar kepalanya. Bahkan dia baca 30 juz di akhir sholat witir. Yang biasa untuk baca Qul Ahad itu. Ya. Beliau baca 30 juz Al-Quran. Tapi ditemukan pada saat meninggal, mushafnya beliau dari kulit yang sangat kuat. Itu saking seringnya dibuka-buka, sudah banyak yang sobek-sobek. Padahal beliau juga sudah hafal. Biasanya orang mungkin kalau sudah hafid, sudahlah nggak usah sentuh mushaf. Enggak. Beda pahala menghafalnya dan mengulangi, beda pahala dengan melihatnya. Ada pahala tersendiri. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menulis ya. Syekh Utsaimin rahimahullah dinukil tentang beliau sebuah statement yang menarik.
Beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menulis, dan itu menandakan menulis adalah sesuatu yang sangat penting dalam ilmu. Karena Allah berfirman, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah atas nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan dan manusia dari alaq. Alaq itu sesuatu yang menempel dengan kuat di rahim. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu Maha Pemurah. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan prosesi penulisan. Ya, kan? 'Allamal insana ma lam ya'lam, dan dari proses itulah Allah mengajarkan manusia dari tidak tahu menjadi tahu. Itu juga tentu surah Nun, wal qalami wa ma yasturun. Nun, ya. Surah Al-Quran mengatakan wal qalami wa yasturun, dan pulpen atau pena yang mereka gunakan untuk menulis. Jadi ternyata di sini ada perintah untuk menulis. Imam Syafi'i juga berkata dalam statement yang lain tentang masalah pentingnya tulisan dalam majelis ilmu ini. Beliau mengatakan al-ilmu sayd. Ilmu itu seperti hewan buruan. Wal kitabatu qaid. Dan menulisnya adalah tali ikatannya. Jadi kalau kita berburu, begitu kita tangkap, yang kita lakukan apa pertama? Ikat. Ya. Diikat. Karena kalau tidak dia akan lepas. Maka beliau mengatakan ilmu itu seperti hewan buruan. Dan menulisnya itu adalah qaid, ikatannya. Wa qayyid suyudaka bil hibali wathiqah. Oleh karena itu, ikat baik-baik hewan buruanmu itu dengan tali yang kuat. Maksudnya tulisan. Kemudian beliau mengatakan faminal hamaqah, dan termasuk dalam kebodohan, antasida gazalah, engkau berburu kijang, rusa, wa tatrukaha bainal khalaiqit taliqah. Dan setelah kau dapatkan buruanmu itu, lalu kau biarkan saja tanpa terikat, yang bisa lepas ke sana dan ke sini di antara makhluk Allah yang lain. Dalam sebuah hadis, dalam silsilah hadis sahihah oleh Syekh Albani disebutkan, Nabi SAW bersabda, qayyidul ilma bil kitab. Ikat baik-baik ilmu itu dengan tulisan. Tulisan. Dan subhanallah, Islam peduli sekali dengan masalah ini, ya. Sampai-sampai kita kalau punya akad apapun, akad utang piutang, akad ini kan ditulis semua. Dan itu sangat kuat tulisan-tulisan itu. Juga Nabi SAW bersabda kepada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, uktub, tulis, qawalladhi nafsi biyadi, demi jiwaku yang ada dalam genggamannya, ma kharaja minhu illa haqq. Ilmu yang ditulis dengan benar tidak akan mengeluarkan kecuali sesuatu yang benar. Riwayat Ahmad jilid 2 halaman 164 dan 192. Ini semua berbicara tentang masalah menulis ilmu itu sendiri. Juga teman-teman sekalian, selain menulis ilmu itu, yang perlu diperhatikan juga adalah seringnya bertemu dengan para ulama. Bahkan ulama-ulama Rabbani, ulama-ulama yang memang betul-betul mereka itu menuntut ilmu dengan benar, tulus, ikhlas, buat dirinya dan untuk mengajar. Itu subhanallah, kita melihatnya saja sudah sebuah poin sendiri. Ibnu Qayyim berkata rahimahullah tentang gurunya Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan, kami murid-murid Ibnu Taimiyah kalau sudah merasa sumpah, merasa sedih, ya, merasa ada masalah yang tidak terpecahkan, maka kami segera menemui beliau, lalu kami minta nasihatnya. Dan begitu kami melihatnya saja, maka semua sumpah itu hilang. Semua masalah itu hilang. Jadi subhanallah, efek ilmu itu sampai pada tingkat orang melihatnya pun orang merasa senang. Sumpahnya sendiri jadi hilang. Padahal cuma sekitar melihat, apalagi kalau sampai duduk interaksi, bertanya, diberikan nasihat, itu luar biasa. Saya coba terapkan hampir setiap kesempatan. Kalau ada apa-apa yang saya belum paham, ada sesuatu yang ini, saya coba telepon, coba WA, coba siapa yang bisa saya hubungi gitu di antara ulama-ulama yang bisa kita jadikan rujukan. Dan alhamdulillah ada di antara mereka yang respon. Tapi betul-betul memang begitu mengirim saja pertanyaan itu sudah merasa seperti sebuah solusi, walaupun belum ada jawabannya. Apalagi kalau direspon oleh mereka.
Termasuk hal yang harus diperhatikan tadi adalah selain menulis dan sibuk dengan majelis ilmu, juga kita harus mengetahui kedudukan para ulama itu sendiri. Tujuan kita belajar teman-teman, kita ingin sampai pada tingkat alim tentunya. Kita berharap satu waktu Allah SWT jadikan kita sebagai seorang yang alim. Karena mereka punya kedudukan yang sangat tinggi. Allah SWT berfirman di dalam surah Fatir ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang sangat khusyuk kepada Allah adalah para ulama. Kita tidak mungkin sampai pada tingkat ulama kecuali kita belajar. Kita terus belajar, menggali tidak pernah habis gitu ya. Yang tidak pernah merasa puas sampai nanti pada tingkat memang Allah Subhanahu wa taala sudah mudahkan kita bisa menyampaikan kepada orang-orang. Dan dinukil dari para ulama statement yang menarik, man kana billahi a'raf kana lillahi akhwaf. Siapa yang lebih mengenal Allah, maka pasti dia lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang terakhir kita akan tutup dengan ini insyaallah, dan nanti azan seperti biasa, lalu kemudian kita lanjutkan dengan pertanyaan dan tanya jawab. Baru kemudian kita iqamah, lalu sholat isya, dan seperti biasa juga kita bubar insyaallah setelah itu, supaya tidak terlalu membubarkan lagi saf ya. Karena kalau kita break sholat dulu baru kembali biasanya mengatur safnya agak sulit. Dan sudah ada fatwa ulama tentang bolehnya menunda waktu sholat isya, apalagi untuk halaqah ilm. Nabi SAW bersabda, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman. Siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu di dalamnya, sahalallahu bihi tariqan min turukil jannah. Allah mudahkan dia jalan menuju ke jalan-jalan surga. Wa innal malaika la tadau ajniyatiha ridwan li talibil ilm. Dan sesungguhnya para malaikat menebahkan sayap-sayap mereka melindungi para penuntut ilmu karena ridho terhadap apa yang penuntut ilmu lakukan. Kemudian kita masuk ke masalah alim. Jadi ini target utama, berdoa kepada Allah SWT supaya kita menjadi seorang alim. Karena kata Nabi SAW, wa innal alim, dan sesungguhnya orang yang alim itu la yastaghfiru lahu man fis samawati wal ard. Seluruh yang ada di langit dan di bumi, bintang-bintang, malaikat-malaikat, di bumi semuanya ada pohon-pohon, batu, air, api, apa saja, memohon ampun untuk si alim tadi. Wal hitanu fi jawfil ma, bahkan semua ikan-ikan yang ada dalam air. Wa inna fadlal alim, dan ketahuilah keutamaan orang yang alim itu, faham agama, alal abid, terhadap orang yang suka ibadah tapi bukan alim. Ada orang begitu, rajin ke masjid lagi ibadah, tapi salah sholatnya, salah ibadahnya, karena tidak punya ilmu. Kata Nabi SAW, perbedaan antara seorang alim dengan abid, kafadlil kamari laylatul badri ala sa'iril kawakib. Perbedaannya seperti bulan purnama di malam Lailatul Qadar terhadap bintang-bintang yang lain. Dan ini termasuk dalil yang menjelaskan Lailatul Qadar itu walaupun di musim hujan bulannya terang. Seperti itulah. Dan memang hadits menjelaskan masalah itu. Wa innal ulama warathatul anbiya. Tentu ada riwayat lain teman-teman sekalian yang berbunyi perumpamaan alim sama abid seperti perbedaan atau perbedaanku, kata Nabi SAW, antara aku dengan orang yang paling bodoh di antara kalian. Jadi jangan cuma suka ibadah, harus punya ilmu. Orang punya ilmu itu dia bisa ya mengatur bagaimana mengerjakan ibadah dengan tepat, dengan pahala maksimal walaupun tidak terlalu banyak ibadah yang dikerjakan. Sampai Imam Nawawi mengistilahkan dengan iktisadu fil ibadah. Ada ekonomis dari sisi ibadah, tapi dia bisa dapatkan banyak pahala karena ilmunya. Gitu. Seperti itulah. Ya. Pernah Imam Ahmad rahimahullah pernah saya ceritakan itu ya. Pada saat dia bertamu di rumah Imam Syafi'i, kemudian dia makan banyak, ya. Kemudian dia tidak sholat tahajud dan dia juga tidak wudu pada saat pergi sholat subuh. Anak Imam Syafi'i protes. Karena Imam Ahmad dan Imam Syafi'i bilang sama anaknya, belajar nih dari orang ini pintar. Pagi-pagi datang protes. Ini yang anda bilang suruh belajar, dia tadi malam makan banyak.
dia tadi malam nggak tahajud, padahal orang ulama nggak mungkin tinggalin tahajud. Udah, itu bukan lagi bahasan biasa, bukan lagi bahasan luar biasa bagi mereka, biasa saja sholat malam. Udah aneh kalau ada seorang alim nggak sholat malam seperti itu lah. Kemudian dia sholat subuh nggak wudhu, kan wudhu wajib. Imam Syafi'i panggil, hai Ahmad, kenapa anakku bilang begini? Dia bilang kalau saya makan banyak karena saya tahu makanan anda halal. Anda seorang ulama, pasti rezekinya juga halal, nggak mungkin sembarangan. Maka saya perbanyak makanan halal. Gitu kan? Artinya nanti waktu-waktu yang lain saya tidak makan banyak. Ini di waktu tertentu saja. Dan semalam suntuk saya lagi sibuk mengeluarkan manfaat dari sebuah hadis. Jadi dia begadang semalam suntuk Imam Ahmad hanya mengeluarkan hadis. Kebetulan kalau tidak salah hadisnya itu tentang masalah Muawiyah radhiyallahu anhu. Ya, yang semoga Allah tidak mengenyangkan perutnya. Itu hadis itu dikeluarkan sekian banyak manfaat oleh Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad berpikir lebih baik dia nuntut ilmu daripada sholat malam. Ini karena ilmunya jadi dia faham. Nuntut ilmu lebih afdal daripada sholat malam. Gitu kan? Bahkan Abdullah bin Mubarak mengatakan menuntut ilmu sekali itu lebih baik daripada sebulan sholat malam, sebulan juga puasa dan seterusnya. Jadi banyak keutamaan-keutamaan gitu. Sementara saya pergi sholat subuh di masjid tanpa wudhu karena dasarnya memang saya punya wudhu dari malam, sehingga saya nggak butuh wudhu lagi. Maka terjawablah apa yang ditanya oleh anak Imam Syafi'i rahimahullah. Lanjutan hadis sebagai penutup dikatakan wa innal ulama warathatul anbiya, dan ulama adalah pewaris para nabi-nabi. Wa innal anbiya la yuwarithu dinara wala dirhama, dan seluruh nabi-nabi tidak pernah mewariskan dinar dan dirham. Jadi setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, penerusnya para ulama. Wa innama warathul ilm faman akhadha wa akhadha bihadhin wafir, tapi mereka meninggalkan ilmu, dan siapa yang mengambil ilmu itu maka dia telah meninggalkan atau dia telah mendapatkan bagian yang sangat banyak dalam hidupnya. Kita kembali kepada materi kita. Ya, Syekh Muhammad bin Wahab menitikberatkan berarti orang yang sengaja membuat dirinya bodoh dalam masalah agama masuk dalam kategori dosa. Apalagi dia punya kesempatan, dia bukan lahir buta, bukan lahir tuli, ya. Dia punya kesempatan lalu dia cuma bermalas-malasan, maka ini berarti masuk dalam kategori dosa. Allahu a'lam.